How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom. Atau nek bahasa Indonesia judulnya Gimana seorang pahlawan yang realistis itu membangun kembali sebuah kerajaan. Cerita berlatar tempat di Isekai, di sebuah benua namanya Landia. Benua itu punya banyak negara dan beragam ras penduduk yang hidup aman sentosa. Tapi semua berubah setelah portal iblis terbuka. Pasukan Raja Iblis menyerang hingga menguasai sepertiga benua. Semua negara di Landia itu bahu-membahu melawan pasukan iblis tadi. Negara yang berbatasan langsung dengan wilayah iblis berperan memperkuat militer dan berperang melawan iblis. Sedangkan negara yang wilayahnya nggak berbatasan langsung wajib patungan buat bayar biaya perang. Nah, di Lalah ada negara namanya Elfriden yang nggak sanggup bayar biaya patungan karena mereka tuh lagi kena krisis pangan sama krisis lahan. Lah kok iso, Zak? Ayo iso. Ini kan kondisi perang. Otomatis warga biasa lah pada ngungsi toh. Pertanian juga jadi nggak stabil. Makanya njuk mereka kena krisis. Lah, kan isekai, Zak. Kok masalahnya serius gini ya? Nggak gelut-gelut? Ya nek pengen fantasi sing gelut-gelut, Tatino Yusa, Zak, jelas. Ngapain dirimu ki? Kok ikut-ikuti lho? Bahas fantasi toh, isekai, gelut, ya mirip-mirip lah sama animeku. Halah, season 2 diundur ya kok. Kebanyakan main undur-undur pas kecil kamu, makanya jadi diundur animemu. Sampai mana tadi? Oh iya. Nah, kerajaan Elfriden akhirnya manggil pahlawan dari dunia lain buat jadi penasihat ekonomi. Nah, dipanggillah Souma, mahasiswa umur 18 tahun yang lagi belajar di perpustakaan. Apalagi toh, dia ke perpus buat belajar. Kamu ke perpus buat cari novel. Kalian nggak sama. Nah, setelah dijelasin krisis yang melanda, si Soma lemburan 3 hari 3 malam sama menteri dan raja buat nyari solusi krisis tadi. Di antaranya yaitu, pertama, ngejual pusaka sihir yang nggak punya nilai sejarah. Terus kedua, bikin museum buat pusaka sihir yang punya nilai sejarah. Dan yang ketiga, ngeinvestasiin perhiasan kerajaan biar dapat dana segar buat biayain para pengungsi. Nah, 3 solusi tadi dilakukan supaya roda ekonomi bisa berputar. Nah, daripada pusaka-pusaka tadi cuma jadi hiasan toh, lah mending dipakai buat memutar roda ekonomi. Nah, daripada video ini cuma nangkring di YouTube, mending kalian bantu share, ya kan? Nah, karena pencapaiannya ini, diangkatlah si Soma jadi peringkat pertama di elit 10 Totsuki. Halah, sopone iki, kok ikut-ikuti lo? Nah, karena pencapaiannya ini, diangkatlah si Soma jadi raja. Nah, setelah jadi raja, DE kan ngecek APBK tuh. Nah, dari APBK tadi, DE nyadar, ternyata kok banyak menteri yang korup. Nah, yuk DE jadi kepengen cari tenaga kerja baru. Zak. APBK ki apa ya? Anggaran pendapatan dan belanja koruptor. Aku meh ngomong anggaran pendapatan dan belanja kerajaan sih. Cuman itu lebih lucu ternyata. Anggaran pendapatan dan belanja koki. Sesat kabeh kalian ki. Anggaran pendapatan belanja kabupaten sih bener. Teke, kalian masih nongkrong di sini toh? Lagian kok jadi serius banget toh Sinofumi ki? Gara-gara season 2-mu. Nah, nek dilihat dari anggaran kerajaan, meski uang anggaran sama pengeluarannya itu sama, tapi ada beberapa yang angkanya ki nggak wajar. Contohnya di dunia nyata, bisa lah ya kalian cari sendiri. Indonesia ini cah. Saking banyaknya kasus korupsi, jadi bingung aku ngasih contohnya yang mana. Nah, masalah utama kerajaan sekarang kan kelaparan sama pengungsi. Ternyata ini tuh disebabkan kerajaan kebanyakan lahan tanaman komersil, yaitu tanaman yang bisa dijual tapi nggak bisa dimakan. Dalam hal ini mereka nanam kapas. Nah, jadi gini cerita nih. Dulu di benua bagian utara itu tuh pada nanam kapas. Cuman sejak invasi Raja Iblis, wilayah tersebut kan hancur. Njuk nggak ada lagi yang produksi kapas kecuali kerajaan Elfriden. Kerajaan yang sekarang dipimpin sama si Soma ini. Nah, harga kapas kan jadi mahal toh. Karena stok sedikit tapi permintaan pasar banyak. Hancur lah mamur negara itu karena hasil ekspor kapas. Gara-gara itu, akhirnya semua petani di Elfriden pada nanam kapas. Jadi nih lahan tanaman pangan berkurang. Oh ya. Karena mereka bisa impor pangan dari penjualan kapas yang untung besar. Jos, bener banget. Nah, sekarang harga kapas lagi turun. Soalnya kerajaan lain itu udah pada mulai nanam kapas. Karena tahu untungnya gede banget. Gara-gara itu, stok bertambah padahal permintaan tetap. Nah, harga kapas juga jadi turun kan. Sehingga kerajaan Elfriden juga jadi krisis karena uang buat impor pangannya berkurang. Ditambah lagi,
cuman ada dikit petani Elfrieden yang nanam tanaman pangan. Hei, Zak, kapas ki bisa dimakan loh. Hah, dimasak apa ya? Kambing guling? Jal, Som, coba masak Som. Teke, Dian, tak masak ke oseng-oseng bantal mau. Nah, buat sekarang, solusinya adalah si Soma sebagai seorang raja membeli bahan makanan hasil para petani dengan harga mahal. Yuk terus dijual lagi ke masyarakat dengan harga murah. Jual rugi lah, yang penting masyarakat bisa makan. Nah, sembari melakukan reformasi pertanian, yakni membatasi luas lahan tanaman komersil dan ngasih subsidi buat petani biar lahan kapasnya diganti lahan tanaman pangan, terutama kentang yang tahan sama cuaca buruk. Nah, balik lagi ke tadi. Para menteri lah pada korup toh. Njuk si Soma pengen cari tenaga kerja baru. Nyarinya berdasarkan bakat mereka. Misal bakatnya nyanyi, ya nanti bakal dibiayai buat konser di luar kerajaan. Misal bakatnya perang, nanti bakal dapat pangkat di kemiliteran. Misal bakatnya makan, dibiayai makan. Sekalian disubsidi BBM-nya, terus dibiayai biaya rumah sakit, habis itu dibiayai KPR rumah. Nah, yang pertama ada Mbak Bening yang namanya Juna Doma. Dia ini dari ras Putri Duyung, makanya dia pintar nyanyi. Ditambah lagi dia juga jago public speaking. Makanya itu diangkat jadi pembawa acara kalau ada pengumuman dari kerajaan. Nah, cuman dia ini mata-mata. Duh, teke kok spoiler toh, Zak? Kan jadi nggak seru denger ceritamu. Weh, lah gimana toh? Kalian nonton video ini biar ke spoiler kan? Iya juga sih. Tapi cerita yang urut, biar tetap seru dengernya. Maaf. Kita lanjut ya. Habis itu ada mbak-mbak Black Sweet namanya Aisyah. Dia bakatnya bertarung. Makanya dia diangkat jadi tim pengawal dan tim pelatih pedang. Cuman dia datang ki bawa masalah. Nah, yuk terus ada Zak. Masalahnya apa ya? Tadi katanya nggak mau di spoiler. Ah, bubar wis. Kalau gini ya nggak ada konten videonya. Maaf. Nah, sebelum lanjut, aku mau ngejelasin disclaimer dikit nih. Playlist ini itu emang mencakup seluruh cerita dari suatu anime. Tapi kalian nggak bisa dapat pengkarakteran dari tiap tokohnya. Juga nggak bisa relate dengan masalah yang diangkat. Jadi, kalau mau nonton secara legal, anime ini ada di iQIYI. Oh iya, ngomongin tentang karakter, ada anime yang punya cerita agak rumit, tapi karakternya bagus. Nah, kalian bisa cek videonya di kanan atas. Oke, kita lanjut ya. Mbak Black Sweet ini, kampung halamannya di hutan. Cuman, akhir-akhir ini, hutan ini sering longsor. Terus juga, pohon-pohon yang masih muda, kok gampang mati. Jadi, hutan ini tinggal pohon-pohon yang tua-tua aja. Nah, terus si Soma menginstruksikan agar dilakukan tebang pilih di kampungnya Mbak Black Sweet ini. Karena gini, kalau hutan yang tua itu nggak ditebang, nanti unsur haranya bakal dimakan semua. Sehingga pohon yang muda itu pada nggak bisa tumbuh karena nggak kebagian makanan loh. Nah, selain itu, pohon-pohon yang tua juga menghalangi sinar matahari. Sehingga semak belukar itu nggak bisa tumbuh. Karena semak belukar nggak bisa tumbuh, yang mencengkeram tanah jadi lebih dikit. Kemampuan menampung air juga jadi dikit. Nah, jadinya juk longsor. Selanjutnya ada mas-mas. Nah menurut teori ini admin Yami, setiap anime itu pasti ada Sasuke-nya. Nah, dialah Sasuke di anime ini. Udah ganteng, pintar sisan, bakatnya baca buku lagi. Nah, cuman orang pintar mosok cuman disuruh jadi penjaga perpus gara-gara bakatnya baca buku. Nah, akhirnya sama si Soma diangkatlah dia jadi Perdana Menteri. Next, ada mas-mas yang punya bakat makan. Dia tuh hobi kuliner. Tahu kan ya sekarang, makan aja bisa dapat duit. Jadi food vlogger lah misalkan. Nah, jadi semangat kalian yang punya hobi. Jual hobi kalian. Kalau nggak ada yang mau beli, kasih potongan harga. Kalau udah dipotong tapi masih nggak laku juga, ya nggak tahu lagi sih aku apalagi yang harus dipotong. BTW kalian udah pada sunat kan? Mas Naofumi, ajarilah kami motong. Mau dipotong pakai tameng kalian. Suruh si Soma tuh, biar dipotong pakai Mizaluna. Udah ngantuk si Naofumi ini kayak dia kan pedagang. Kita minta ajari potong harga malah motong apa coba maksudnya? Nah, si mas-mas hobi makan ini diminta buat bikin acara masak tentang cara diversifikasi pangan. Opo iku? Nah, Jal ambil contoh Indonesia wis. Kita kan makanan pokoknya beras. Nah, suatu ketika, misal terjadi gagal panen. Entah karena hama, bencana alam, atau apapun wis. Otomatis, padi kan nggak tersedia. Akhirnya, kita harus beralih dari makan nasi jadi makan singkong, kentang, atau jagung sebagai makanan pokok kita. Nah, inilah yang disebut diversifikasi pangan. Si mas-mas tadi kan hobi kuliner. Jadi dia bikin acara TV, wis anggaplah kaca bunder ini TV lah ya. Acara TV itu nunjukin pada masyarakat bahwa ini loh, akar pohon ini tuh bisa dimakan. Terus hewan ini rasanya enak loh, buah ini bisa dimasak kok.
Nah, jadi diversifikasi pangan dapat mengatasi masalah krisis bahan makanan. Nah, selain mengatasi pangan dengan cara diversifikasi, Soma juga mikirin jangka panjangnya, yakni dengan membangun pelabuhan baru dan merenovasi jalan. Tujuannya supaya distribusi barang di laut dan di darat bisa lebih cepat dan mudah, sehingga ketika sampai di konsumen, harganya bisa lebih murah karena nggak menempuh perjalanan yang panjang dan sulit. Zak, aku mau ngomong Zak. Apa? Meh bahas potong-potong lagi. Mending ganti aja nama animemu. Dari Shield Hero jadi Sunat Hero. Duh, asem. Wes lah. Nah, jadi harga barang itu ditentukan dari persediaan dan permintaan. Kalau permintaan banyak tapi persediaan sedikit, maka harga jadi mahal. Sebaliknya, kalau permintaan sedikit tapi stok melimpah, harga jadi anjlok. Nah, tujuan pembangunan pelabuhan dan jalan adalah kalau ada wilayah yang kehabisan persediaan padahal permintaannya lagi tinggi, maka wilayah yang kelebihan persediaan bisa segera mendistribusikannya, sehingga harga barang di kedua tempat tersebut bisa normal. Teke, keren no penjelasanmu Mas Naofumi. Tapi aku punya satu pertanyaan Ki. Apa itu Zak? Namamu kan Naofumi Iwatani, tapi kerjaanmu bukan petani. Mending ganti aja namamu, jadi Naofumi Iwadagang. Asem, kena terus ke sini Naofumi. Kau juga Som. Kita kan lagi bahas Soma yang lain di sini. Jadi, mending ganti aja namamu dari Yukihira Soma jadi Yukihira Sunat. Nah, di tengah-tengah pembangunan pelabuhan, ada simbah-simbah yang menolak. Alasannya, nanti ada monster laut yang marah kalau tanahnya nggak dibiarin asri. Karena katanya si simbah-simbah ini tiap ada yang bangun rumah di tempat calon pelabuhan tersebut tuh selalu ada suara keras, tanah bergetar, kemudian monster tersebut menghancurkan semuanya sampai gak bersisa. Wih, seru Gizak. Nyi Roro Kidul versi isekai. Pinter banget. Nah, jadi gemuruh besar, tanah bergetar, itu adalah gempa. Nah, yuk terus, karena gempanya terjadi di pantai, maka terjadilah tsunami. Inilah monster laut yang diceritakan simbahnya si simbah-simbah tersebut. Sama kayak kisah Nyi Roro Kidul. Kalau kalian penasaran sama penjelasannya, itu ada Pak dosen jelasin tuh di kanan atas. Coba aja dibuka. Nah, ini, si Sunat nih kayaknya udah nonton ini. Nah, Sunat, piye? Paham, Rak? Ya, penjelasannya mau jelas sih. Aku paju. Mau aja coba dengan dipanggil Sunat. Asik ki. Bacaan ganti jeneng Yukihira Sunat. Back to the topic lah ya. Akhirnya pelabuhan tadi lokasinya dipindah. Tujuannya tentu buat nyari tempat yang gak rawan tsunami dan gempa. Supaya jadi pelabuhan yang tangguh bencana. Habis meninjau lokasi pembangunan pelabuhan, Soma pindah buat meninjau pembangunan jalan. Kok tiba-tiba datang utusan ngasih kabar bahwa kampungnya Mbak Blacksweet itu kena longsor lagi. Dan kali ini banyak korban jiwa. Bisa longsor lagi itu karena kegiatan tebang pilih di sana belum maksimal. Para tetua simbah-simbah di sana itu masih gak percaya kalau penyebab longsor adalah lanjut aja Zak, ben pada ngulangi sendiri aja. Nek misal mereka lupa sama penjelasannya tadi. Oke, intinya masih ada orang yang nggak percaya sama penjelasan ilmiahnya kenapa tebang pilih bisa mengurangi kerawanan longsor. Nah, Soma langsung ngirim pasukan evakuasi. Mereka harus segera berangkat karena nek udah 72 jam setelah kejadian bencana, para korban yang terjebak dan masih hidup itu tuh malah bisa lebih gampang mati. Nah, kalian yang teman-teman kesehatan, caca kesehatan, PMR, dokter, perawat, jelasin di kolom komentar ya. Lah, si Naofumi sama si Soma ini Zak, mantri sunat bidang kesehatan kan? Peristiwa ini jadi pukulan telak buat si Soma karena dia keasikan mikir bagaimana mengembalikan putaran roda ekonomi. Dia lupa bahwa persiapan kalau ada bencana dadakan itu penting. Padahal si Mbak Blacksweet kan sejak awal sudah bilang kalau kampungnya itu sering longsor. Setelah kerja keras ngurusi tebang pilih, menteri korup, krisis pangan, dan lain-lain, Soma akhirnya memutuskan buat istirahat dan belusukan. Ditemani Mbak Blacksweet sama Mbak Putri Raja. Oh iya, lupa malahan. Mbak E ini itu adalah calon istrinya Soma. Dia anak tunggal dari Raja dan Ratu sebelumnya. Otomatis kalau si Soma mau jadi raja, dia harus nikahin Mbak Putri ini kan. Iya toh? Sistem monarki lah gitu ya toh? Iya toh? Iya wes lah ya. Iya aja ya. Di tengah belusukan, dia dengar percakapan dua orang prajurit. Satu dari pasukan angkatan darat dan satu lagi dari pasukan kerajaan. Oh iya, sebelum lanjut tak jelasin dulu tentang sistem kemiliteran di kerajaan
Elfriden, tempat si Soma mengisekaikan diri. Nah, kerajaan Elfriden itu terdiri atas banyak ras, mulai dari manusia, duyung, warbeast, dark elf, dragonair, dan kawan-kawan. Nah, karena manusia populasinya paling gede, akhirnya manusia berhak menjadi raja, memimpin seluruh wilayah kerajaan sekaligus punya prajurit namanya pasukan kerajaan. Di lain sisi, ras lain diangkat jadi pemimpin pasukan militer, yakni Angkatan Darat yang dipimpin Pak Desingo, Angkatan Udara yang dipimpin Om Nogo, dan yang terakhir, Angkatan Laut yang dipimpin Tante Putri Duyung. Tujuannya, biar kalau sewaktu-waktu Rajane zolim, dia bisa diperangi sama 3 pasukan militer tadi. Nah, balik ke Soma yang lagi belusuan, dia nguping 2 prajurit yang lagi nongkrong. Mereka bahas pemberontakan yang pengen dilakukan ketiga angkatan militer pada Raja Soma. Alasannya, karena si Soma itu datang dari dunia lain, kok tiba-tiba jadi raja. Belum lagi, dia menjual banyak pusaka sihir, ngambil tenaga kerja yang entah dari antah berantah, juga memecat para menteri yang udah senior menjabat. Ya, meski si Soma mecat orang-orang yang korup sih. Nah, akhirnya si Soma ngadakin Zoom meeting sama ketiga panglima angkatan militer tadi, Pak Desingo, Om Nogo, sama Tante Duyung. Soma pengen bahas tentang simpang siur pemberontakan tadi. Sekaligus Soma pengen minta para panglima untuk tunduk pada raja. Alasannya tuh karena di situasi krisis kayak gini gak efisien. Kalau misalkan satu negara kok ada 4 pemimpin yang berdaulat, wis rakyatnya lagi sulit, dunia lagi diinvasi sama kaum iblis, kok para pemimpinnya gak satu suara, satu perintah. Gitu alasannya si Soma. Ternyata dari ketiga panglima tadi, cuman Tante Duyung yang setuju. Alasannya karena si Soma udah janji bahwa pelabuhan baru yang tadi dibangun itu fungsinya cuman buat perdagangan. Beda dengan pelabuhan punya angkatan laut yang fungsinya buat militer. Selain itu, Tante Duyung juga sadar bahwa keputusannya Soma selama ini selalu memihak rakyat. Dia dapat informasi tersebut dari mata-matanya, yaitu Mbak Bening tadi. Nah, tapi di lain sisi, Om Nogo sama Pak Desingo nggak setuju buat tunduk. Alasannya karena Soma itu memecat banyak menteri. Padahal para menteri itu bukan orang biasa. Mereka adalah para bangsawan yang punya banyak koneksi dengan para pedagang dan para petinggi wilayah yang lain. Jadi kalau mereka asal-asal dipecat, bisa menyangkut stabilitas negara juga. Ya meski mereka korup nih. Nah akhirnya Om Nogo dan Pak Desingo memutuskan untuk menampung para bangsawan korup tadi dan memilih untuk memberontak melawan raja. Situasi yang panas tersebut didengar sama negara tetangga, yakni Amedonia. Mereka jadi pengen memanfaatkan situasi tersebut untuk merebut sebagian wilayah kerajaannya si Soma, kerajaan Elfriden. Nah, terjadilah perseteruan antara kubu Soma melawan kubu pemberontak yang dipimpin Om Nogo dan Pak Desingo. Lalu, ada pula musuh dari luar, yakni negara Amedonia, yang pengen merebut wilayah. Nah, strateginya Soma tuh gini. Pasukan angkatan lautnya Tante Putri Duyung bakal ngulur waktu supaya kerajaan Amedonia nggak nginvasi wilayah Elfriden. Lalu, pasukannya Pak Desingo bakal dilawan sama pasukan kerajaan. Dan terakhir, Soma, Mbak Blacksweet, sama Mbak Putri, mereka bertiga bakal menyusup ke pasukannya Om Nogo. Strateginya adalah dia membawa kapal perang, terus diangkut ke darat buat nyerbu markasnya Om Nogo. Waktu pasukan Om Nogo kaget dan berusaha buat ngehancurin kapal tersebut, si Soma menyusup ke dalam markasnya Om Nogo. Dan terjadilah pertempuran 3 lawan 1 yang dimenangkan. Ya jelas yang 3 lah teke kroyo. Nama ini. Om Nogo pun kalah dan seluruh pasukan angkatan udara sekarang di bawah arahan langsung oleh raja. Jadinya, Soma nyuruh pasukan angkatan udara buat ngebantu pasukan kerajaan ngelawan Pak Desingo. Ngelihat pasukan udara banyak pada bantu pasukan kerajaan, Pak Desingo memutuskan untuk menyerah. Semua bangsawan korup pun ditangkap sama pasukannya si Soma. Teke, wajah singo hati Hello Kitty, masa langsung nyerah? Nah ternyata Pak Desingo sejak awal itu nggak niat ngeberontak. Dia berencana buat ngumpulin para bangsawan korup dan dedengkot-dedengkotnya ke satu lokasi, biar bisa ditangkap bareng. Terlebih lagi, kalau para bangsawan tadi jadi mau berontak, otomatis sehebat apapun koneksinya, dia nggak bakal bisa lepas dari hukuman karena dia sudah dicap sebagai pemberontak negara. Tapi ya resikonya Pak Desingo juga harus dihukum karena memimpin pemberontakan. Jadi Pak Desingo tuh berkorban diri untuk nangkep para bangsawan korup lah sebenarnya. Lah, Sunat, kok jadi dirimu sing cerita? Oh, aku pengalaman soal pemberontakan kayak gini, Zak. Ngeberontak kepala sekolah tapi. Next, akhirnya pasukan kerajaan dan pasukan angkatan darat diminta untuk ngebantu pasukannya Tante Duyung. Di lain sisi,
Soma dan Angkatan Udara menyerang ibu kota negara Amedonia. Karena Angkatan Udara punya mobilitas yang tinggi. Gara-gara tahu ibu kotanya mau diserang, Raja Amedonia narik mundur pasukannya. Kemudian terjadilah perang di ibu kota kerajaan Amedonia. Jadi, kondisinya sekarang, Soma itu membalikkan keadaan. Dari yang awalnya diserang, jadi orang yang menyerang. Karena jumlah pasukan Soma lebih banyak, akhirnya kerajaan Amedonia kalah. Rajanya mati, namun pangerannya sempat melarikan diri. Kemudian, karena perang telah usai dan kini ibu kota Amedonia jatuh ke tangan kerajaan Elfriden, Soma narik simpati masyarakat dengan mengizinkan mereka tetap menyanyikan lagu kebangsaannya. Lah, kok gak ditaklukkan sekalian nih seluruh kerajaan Amedonia? Kok cuma ibu kotanya aja? Kenapa pangerannya kabur tadi gak segera dicari? Badalah. Santai bos. Lah, main santai piye? Enak di isekai langsung jadi raja. Nikah sama putri, punya kekuasaan. Lah aku di isekai malah jadi mantri sunat. Cuh, asem. Aku di isekai hidup tambah berat sialan. Lah, mending Raftalia Yahud. Aku hidup dengan 3 harem ampas kabeh. Lah, kalian di isekai hidup. Lah, kalian ke isekai. Wih, rame juga ternyata tongkrongan kita Mbak Nin. Oke, kita lanjut ya. Jadi, alasan si Soma nggak ngerebut seluruh wilayah Amedonia dan mengizinkan lagu kebangsaannya dinyanyikan karena kondisi dunia sekarang kan sepertiganya itu lagi dikuasai sama Raja Iblis. Nanti kalau Elfriden malah mencaplok wilayah negara lain, bisa-bisa Elfriden jadi musuh seluruh dunia kan? Karena dianggap memanfaatkan situasi genting kayak sekarang buat memperluas wilayah. Tapi di perang Amedonia ngelawan Elfriden tadi, kan pangeran kerajaan Amedonia berhasil melarikan diri toh. Nah, dia minta bantuan ke negara yang paling gede, namanya Grand Chaos, agar mereka melakukan negosiasi supaya ibu kota Amedonia bisa dikembalikan. Ya, padahal jani loh ya, sebenarnya yang salah sejak awal kira Amedonia, karena pengen ngerebut sebagian wilayah Elfriden. Nah, berangkatlah utusan Grand Chaos buat ketemu si Soma selaku Raja Elfriden. Sampai di sana, sebelum negosiasi dimulai, utusan Grand Chaos ngungkap bahwa tindakan Elfriden memanggil manusia dari dunia lain itu karena disuruh oleh Grand Chaos. Grand Chaos nyuruh kayak gini tuh alasannya karena di awal cerita tadi kan Elfriden nggak bisa bayar biaya patungan untuk perang lawan Raja Iblis. Jadi sebagai gantine, Elfriden harus manggil manusia dari dunia lain untuk diserahkan ke Grand Chaos selaku negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Iblis. Tapi ternyata Soma malah milih jadi penasihat ekonomi daripada diserahkan ke kerajaan Grand Chaos. Dan Realist Hero tamat. Berarti jani andaikan si Soma langsung menyerahkan diri, kelar ya urusannya. Cerita nggak bakal dimulai. Oke, sih ya cah. Nek kecepatan kurangi speednya jadi 0,5. Wes udah bubar. Oke cah, aku Zakir Soma Kazuya dan season 2 Realist Hero bakal tayang Januari 2022. Heh, menang, gue lagi teko. Aku sing season 2. Minggir. Kukut. Aku Zakir Van. Sayonara.